Okay, let's go. Dari awal, 7 pemain yang sebahagian dari Latin tidak mempunyai darah Malaysia. Malaysia banyak berkahwin dengan Bangladesh dan UK adalah negara pusat. Melayu, Ami Bangladeshi Balubasi. Ami Ama Syamike Balubasi. Saya warga Bangladesh. I cintakan Malaysia. I love my wife. Assalamualaikum. আমি শেখ রহিদ এখানে বিয়ে করেছি মালয়েশিয়াতে। আমার ছোট ছেলে, ওর নাম ইহসান। আমার বড় মেয়ে, ওরা দুজন হচ্ছে যমজ। ওর নাম ইরফান, ওর নাম হচ্ছে উমাইরা। বাবা, তোমার নাম বলো। নাম বলো, নাম বলো। সেটা হ্যাঁ, সেটা মাই নেম ইরফান। My name Irfan. তোমার নাম? Mani Umaira. Nama? Siapa nama? Meme. Nene. Okay. That's our wife. So, Alhamdulillah, আমরা ভালো আছি। Kenapa gadis Melayu banyak suka Bangladesh? Ada 5 perkara yang buatkan gadis Melayu suka pada Bangladesh. Yang kelima tu paling perempuan suka. Yang pertama, Bangladesh. Seorang yang sangat setia. Mereka kalau dah ada awet, diorang akan jujur. Diorang tak akan cakap diorang single. Bahkan setiap kali diorang keluar dengan awet diorang akan upload video ataupun buat momen-momen romantik dengan awet diorang. Yang kedua, mereka lebih romantik. Orang perasan tak? Bangladesh ni walaupun sesama diorang, sesama lelaki, diorang akan berpegangan tangan. Ni kan lagi dengan awet-awet kan, lagilah perempuan suka. Romantik, bagi bunga. Mungkin sebab diorang banyak tengok cerita Bollywood kot. Yang ketiga, diorang cepat belajar. Contoh bahasa Melayu kita. Diorang jenis cepat sangat belajar. Kalau bahasa Inggeris tu juga lah, background diorang ni macam-macam. Cuma taraf pendidikan diorang ni tak dapat sambutan di negara sendiri. Kadang-kadang diorang pun ada PhD tau. Yang keempat, diorang ni sangat rajin. Bayangkanlah kalau kerja tu pukul 7 masuk, pukul 6 dah terpacak depan kilang. Bos-bos Malaysia ni suka ambil warga asing sebab dibayar murah. Lepas tu, diorang ni kalau dating, sejam awal dah dekat situ. Dan yang kelima yang paling perempuan suka ialah diorang tak suka pakai duit perempuan. Duit perempuan bagi mereka sangat-sangatlah berharga. Dan diorang tak akan buat gurauan seperti boleh tak belikan saya slipper, boleh tak belikan saya baju. Sebab bagi diorang itu menjatuhkan kemacuan mereka. Takkan keluar duit perempuan sesen pun. Bagi korang macam mana? Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kali ini kita akan membahas ini topik yang menurut saya cukup menarik. Kenapa Malaysia itu menjadi Malaydes? Yes, you heard that right. Why Malaysia become Malaydes? Ya, let me explain. Jadi saya akan kasih keterangan. Ini versi saya. Kalau versi teori yang penuh dengan yang intelektual itu di channel Ban Wang Windows sudah dibahas. Ini versi saya yang menurut saya lebih santai, lebih lebih gampang dicerna. Bagaimana menurut teman-teman? Apa teman-teman setuju? Apa enggak dengan pendapat saya ini? Ini teori saja yang sesuai dengan kenyataan saat ini ya. Jadi pertama, kenapa Malaysia ini menjadi Malaydes? Itu aplikasi translate juga ngerti. Waktu saya ngomong Malaydes, dia langsung translate Malaysia. Terus keyboard apa saya ya? Keyboard iPhone saya. Saya kalau mau nulis Malaysia langsung Malaydes.
Alright, pertama ini menurut saya nih teman-teman setuju apa enggak dengan pendapat saya. Ini saya kasih subtitle juga bahasa Inggris biar seluruh dunia tahu. Ini pertama menurut saya ini yang paling penting sekali. Ada nanti 3 video yang akan saya berikan di sini, kemudian akan saya reaksi satu persatu. Pertama, ini sangat penting. Hal yang akan merubah Malaysia jadi Malaides ini akan merubah kultur sampai dengan bentuk manusianya, budaya yang menjauhkan Malaysia ini dari serumpunnya Indonesia. Ya, ini kedengarannya sangat berlebihan. Tapi silakan nanti teman-teman sendiri nilai. Kita bebas komentar ya. Saya nggak memaksakan setuju atau enggak, ini opini saya aja secara gamblang sesuai dengan fakta saat ini. Pertama, perempuan Malaysia, Malaysia ini menyukai abang Bangla. Ya, ada 5 hal katanya yang disukai. Ya, nanti sudah dilihat tadi videonya. 5 hal: pekerja keras, Bang Bangla ini setia. Dan satu hal yang sangat mereka suka itu apa? Bang Bangla ini tidak suka memakai uang perempuan. Jadi secara nggak langsung awek Malaysia tadi ngomong bahwa cowok-cowok Malaides ini suka sekali menggerogoti uang perempuan. Ya, itu bukan kata saya. Itu kalau mau marah-marah sama awek-awek Malaysia tadi. Itu mau kondo, mau kondo, itu modal kontol doang. Jadi sudah kurang setia. Kan berarti cowok asli Melayu Malaides ini aposit abang Bangla, sehingga membuat awek-awek tempatan, cewek tempatan lebih memilih abang Bangladesh. Dan itu dibuktikan tadi, saya taruh ada keluarga kecil. Tadi kan, itu campuran Bangladesh dengan asli Melayu sana. Itu cewek tadi ngomong terus dibuktikan satu video ini ya yang kita bahas. Itu hal yang sangat penting, akan memperluas percampuran antara Bangladesh dan suku Melayu asli lah ya, Malaysia di sana. Jadi seperti Indonesia blasterannya banyak di Belanda, itu samalah dengan kasus ini. Jadi ini hal yang penting menurut saya yang akan merubah pondasi dasar Malaysia menjadi Malaides. Ya. Jadi kalau orang Malaysia ngomong Indodes nggak cocok deh. Karena di Indonesia ini nggak banyak orang Bangla dan Bangladesh, dan nggak banyak, tidak merubah. Orang Indonesia kulturnya masih sama. Jadi nantilah in conclusion kita ngomong ini ya. Ini hal yang penting menurut saya, itu udah dibuktikan video tadi. Pernyataan dari awek tempatan, cewek Malaysia, kemudian kita buktikan salah satu keluarga kecil, punya 3 anak, abangnya abang Bangla, ceweknya cewek lokal. Lihat betapa mereka bahagia, gak ada yang salah buat saya, mereka kelihatan bahagia. Dan itu salah satu cara perkembangan mix. Ini baru heritage, itu baru namanya dia kalau Malaysia ngomong kacukan, ya ini baru kacukan Bangla, itu asli ya. Alright, ya sudah melihat tadi. Yang kedua, semua sektor pekerjaan awalnya juga Malaysia itu tadinya
Mereka bekerja untuk buruh kerja-kerja kasar. Kemudian akhir-akhir ini mereka juga banyak menguasai bisnis. Yang paling penting itu saya lihat di salah satu sidang parlemen Malaysia, itu sampai pertanian yang nanam beras sekarang. Itu banyak orang Bangla yang nanam padi. Begitu tergantungnya Malaysia dengan abang-abang lain ya. Kita lihat video ini singkat saja. Video kedua. Check this out. Banglamnya. Kalau percaya, saya cakap memang betul. Ini Malaysia, bukan Melayunya. Ini Malaysia, Banglamnya. Apa pasal Banglamnya? Ini satu Malaysia, Bangla sudah beratus-ratus ribu. Satu Malaysia sudah ada Bangla. Bila satu had shopping pun, Bangla juga sana semua tempat shopping. Orang Malaysia tak ada. So cakap dengan parlimen, ini Malaysia kasih tukar. Kasih tukar ini Malaysia, tulis negara Bangla. Apa pasal saya cakap itu macam, orang juga kasih masuk. Itu Bangla semua orang negara asing, you juga kasih masuk. So ini Malaysia, bukan Malaysia Melayunya, bukan India punya, bukan Cina punya. Ini Malaysia Bangla punya. Bila mana-mana pergi dia juga bisnes. Mana-mana pergi pun dia punya muka juga ada. Semua Bangla punya. Saya cakap memang betul. Ini Malaysia, bukan Melayunya. Ini Malaysia, Banglamnya. Di sisi lain, Malaysia memiliki industri yang sangat bergantung pada tenaga kerja murah untuk menjaga biaya produksi tetap rendah. Industri konstruksi, perkebunan kelapa sawit, dan manufaktur adalah sektor-sektor yang sangat membutuhkan tenaga kerja asing. Dan pekerja Bangladesh seringkali dianggap lebih bersedia bekerja dengan upah yang lebih rendah dibandingkan pekerja lokal. Pada periode-periode tertentu, pemerintah Malaysia juga menerapkan kebijakan imigrasi yang memudahkan perekrutan pekerja asing, termasuk dari Bangladesh. Pada tahun 2016, Malaysia dan Bangladesh menandatangani kesepakatan untuk merekrut hingga 1,5 juta pekerja asal Bangladesh selama beberapa tahun. Ungkapan bahwa Malaysia dijajah orang Bangladesh mencerminkan perasaan resah yang dirasakan oleh sebagian warga Malaysia. Ada beberapa alasan mengapa perasaan ini muncul. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah bahwa pekerja migran dari Bangladesh mengambil pekerjaan yang seharusnya diberikan kepada pekerja lokal. Banyak orang Malaysia merasa terancam dengan keberadaan pekerja asing, terutama di sektor-sektor yang juga diminati oleh masyarakat lokal berpenghasilan rendah. Meski demikian, sebuah studi dari Hasanah Research Institute pada tahun 2018 menemukan bahwa pekerja migran sebenarnya lebih banyak mengisi posisi yang tidak diminati oleh pekerja lokal, seperti di perkebunan dan konstruksi berat. Kehadiran begitu banyak migran asing termasuk dari Bangladesh juga memicu kekhawatiran mengenai perubahan sosial dan budaya. Di beberapa kota besar seperti Kuala Lumpur dan Penang, daerah-daerah tertentu mulai dipenuhi oleh komunitas pekerja asing. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya identitas lokal atau terjadinya benturan budaya. Di beberapa tempat ada persepsi bahwa pekerja migran ini kurang terintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat, yang membuat kesenjangan sosial semakin terasa.
Ada juga kekhawatiran bahwa peningkatan jumlah pekerja migran bisa menyebabkan masalah keamanan. Memang, ada laporan tentang kejahatan yang dilakukan oleh segelintir pekerja asing. Tetapi penting untuk diingat bahwa generalisasi semacam ini seringkali berlebihan dan tidak adil. Data dari Royal Malaysia Police menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari total kasus kejahatan di Malaysia yang melibatkan pekerja migran. Nah, udah dilihat kan? Udah dilihat apa ada 1 juta, mungkin semuanya 1.500.000 mau 2 juta mungkin pekerja yang legal dan ilegal dari Bangladesh di sana. Dan itu betul-betul merubah bentuk dari Malaysia menjadi Malaydesh. Ya persisnya gampang aja. Kenapa Malaysia jadi Malaydesh? Karena banyak orang Bangladesh di sana. Menguasai segala aspek kehidupan sampai dengan percampuran, perkawinan, kacukan. Ya, kata orang Malaysia. Itu aja. Jadi kalau orang Malaysia ngomong Indodesh nggak cocok. Kalau Malaydesh cocok. Dan itu nanti video ketiga adalah pembuktian pengakuan daripada orang-orang asing yang berkunjung di sana. Malaysia itu bukan Malaysia lagi yang berbahasa Melayu, yang culture-nya Melayu. Enggak. Malaysia itu udah berubah. Orang nggak ngerti bahasa Melayu. Ya banyak sekali di mana-mana wajah-wajah Bangladesh, Asia Selatan itu ya. India, Bangladesh, ya. Itu di video ketiga nanti kita bahas. Nah, sekarang lihat dari sektor-sektor pekerjaan, dari pekerjaan ya perkebunan semuanya. Dulu kan orang Indonesia udah banyak dipulangkan, udah gak banyak lagi. Memang dikuasai orang Bangladesh sekarang. Dan di video tadi hanya membahas kerja-kerja yang kasar lah ya. Sehingga sebenarnya banyak orang Bangladesh sudah jadi bisnismen di sana. Mereka sudah punya warung, bisnis, dan mereka punya jaringan community sendiri dan udah membeli rumah-rumah di komplek-komplek mahal. Itu orang Malaysia sendiri bercerita. Ya, itu sampai pertanian mereka kuasai. Yang nanam-nanam beras padi itu orang Bangladesh di sana. Jadi sektor yang sangat-sangat penting sekali udah dipegang orang Bangladesh. Dan kalau orang asli merasa khawatir, itu menurut saya sudah terlambat. Karena orang asli nggak mau kerja kasar kan. Yang 3D istilahnya mereka nggak mau ngerjain. Dirty, dangerous, itu mereka nggak mau itu. Difficult. Yang susah, yang kotor, yang bahaya, mereka nggak mau ngerjain orang asli di sana. Yang semua diambil oleh orang Bangla, mereka juga nggak selamanya akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang 3D begitu. Mereka kan bukan orang bodoh, kata Awek Malaydesh tadi. Ada juga mereka yang punya degree tinggi sekolahnya. Ya. Dan mereka buktinya sekarang udah mulai menguasai bisnis juga di segala sudut. Jadi hal kedua yang merubah Malaysia menjadi Malaydesh. Ya. Nah, hal ketiga terakhir, pengakuan turis asing tentang Malaysia. Jadi kalau dari kita nggak usah percaya orang Malaysia. Ini orang-orang asing yang berkunjung ke Malaysia dan merasa Malaysia itu bukan lagi Malaysia, negara orang, tempat orang Melayu atau sebagainya. Itu udah negara asing yang memang Malaysia pantas dipanggil Malaydesh. Check this out. Ya beda, bahasa Indonesia itu lingua franca, itu simbol
persatuan. Pakai bahasa itu berarti kamu bilang, aku mau jadi bagian dari kamu. Dan respons emosionalnya tuh langsung keras. Dia mau beli kopi, dapat reaksi yang nggak ramah. Coba ngomong bahasa Melayu, malah ditertawakan. Jadi bikin malu. Indonesia kebalikannya. Teman-teman, aku sering lihat di media sosial cerita-cerita tentang turis di berbagai negara yang mencoba bicara bahasa lokal, tapi malah dapat reaksi yang tidak ramah. Tadi aku lihat video seorang turis di Malaysia. Dia mau beli kopi, terus coba ngomong bahasa Melayu, tapi yang dia dapat bukan senyuman, bukan apresiasi, malah diejek sama pelayannya. Dan di situ aku langsung mikir, itu sebenarnya bukan cuma soal bahasa, tapi soal sikap masyarakat terhadap orang asing kayak aku yang mau berusaha masuk ke budaya lain, ke budaya baru. Masalahnya di banyak tempat bukannya dikasih semangat, malah ditertawakan dengan cara yang bikin minder. Dan akhirnya orang itu jadi malas belajar. Guys, bayangin rasanya pengen connect sama budaya lokal, malah dibikin malu. Akhirnya turis itu dia bilang dia udah malas belajar bahasa Melayu lagi. Tapi menariknya di Indonesia aku sering lihat kebalikannya. Sekarang bandingin sama Indonesia, banyak turis yang baru bisa bilang terima kasih doang udah disambut kayak selebriti. Itu bikin turis orang asing ngerasa diterima banget, kayak langsung jadi bagian dari komunitas. インドネシアとマレーシアって違いみたいなのを感じました。インドネシアはどちらの国のハーフですか？インドネシア。ご両親どちらがインドネシアの方ですか？パパがインドネシア人です。育ったのは千葉県です。生まれてから大人までずっとですか？そうですね。高校まで日本で暮らしてて、大学時代だけインドネシアとマレーシアの大学に行って、今戻ってきて働いてます。大学2つ行ったんですか？インドネシアとマレーシアって違いみたいなのを感じました。インドネシアは全員インドネシア人。はいはいはい。マレーシアはいろんな国の人がいるから、あんまりマレーシアっていう感じがしない。インドネシアに行くとインドネシアっていう感じがする。イメージ、日本と比べてインドネシアの人たちはゆっくりした雰囲気とかあるってよく言うじゃないですか。で、マレーシア人は、マレー系の人はそういう人もいるけど、中華系とかいろんな人がいるから、それが混ざってるみたいな。はい。ありがとうございます。Pas aku ke Indonesia, karena teman-temannya semuanya pakai bahasa Indonesia, jadi aku juga walaupun nggak bisa ngomong lancar dan dengarnya juga kayak kurang paham, tapi aku tuh selalu lingkungan aku kan memang semuanya orang Indonesia kan, jadi aku tuh lumayan latihan bisa dengar gitu, cukup pengalamannya. Habis itu aku ke Malaysia ya, jadi aku kan ke McDonald, terus aku pesan dalam bahasa tapi itu orangnya nggak ngerti apa yang aku ngomong, tapi dia tuh jawabnya pakai bahasa Inggris kan, jadi ya udah aku juga pakai bahasa Inggris. Nah habis itu kan aku ke Subway atau kemanapun kalau mau pesan aku pakai bahasa, hampir semuanya nggak bisa ngerti. Nah ternyata di Malaysia tuh ada banyak tenaga kerja asing, jadi mereka tuh bukan orang Malaysia, jadi emang nggak bisa ngerti bahasa Malaysia. Dan emang kalau di Malaysia tuh kayak lebih nyaman pakai bahasa Inggris gitu teman-teman. Jadi waktu itu aku agak aneh sih, kenapa sih aku udah di Malaysia tapi kalau pakai bahasa Melayu nggak bisa ngerti gitu. Nah ternyata emang ada alasannya kayak gitu. Setelah 1 bulan di Malaysia, kita kembali ke Indonesia, dan satu hal aku rindu tentang Indonesia adalah bisa pakai bahasa Indonesia. Aku sudah pikir bahasa Malay dan bahasa Indonesia mirip sekali, tapi orang Malaysia tidak mengerti kita banyak hal. Jadi aku butuh ini, selamat sore, mereka tidak mengerti. Dan kemarin satu orang bilang, oh silakan pakai bahasa Inggris, aku gak mengerti kamu. Man, aku sudah pikir kamu kembar sekali ya. Dan aku sudah pikir aku bisa pakai bahasa Indonesia di sini. Top 4, Indonesia versus Malaysia. First one, hot. Compared to Indonesia, it's better here. The weather is so much better. Not too hot. The weather is acceptable, to be honest. Not so
many people. Maybe there is less tourism, I don't know. Compared to Jakarta, it's less crowded, so that's quite better. Third one is the security. I don't say it's unsafe here, but in Indonesia, there is more security. Like there is guards. For this, I prefer Indonesia, really. And the last one is the people. Here, people are enthusiastic, they are kind, sympathetic, but Indonesia, people are kinder. So that's why I miss Indonesia. Aku kangen Indonesia. Alright, udah dilihat tadi kata bule, ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea. Mereka ini udah hidup di antara dua negara yang tadinya ini serumpun Indonesia dan Malaysia. Jadi mereka tahu persis perbandingan. Bule tadi ngomong, saya pikir Malaysia dan Indonesia itu kembaran. Saya bisa aja menggunakan bahasa Indonesia. Tahu-tahu mereka nggak ngerti katanya. Saya jadi kesal. Begitu juga yang Korea tadi. Jadi jelas ini bukan Malaysia. Kalau kalian mau mengaku Malaysia yang begitu ngotot memaksakan bahasa Melayu menjadi bahasa ASEAN, kenyataannya itu bule-bule tadi saksinya. Turis-turis tadi yang dari Cina, yang dari Korea, yang bule, yang dari Jepang, mereka saksi nyata yang membantah klaim bahwa kalian itu Malaysia yang bernuansa Melayu, berbahasa Melayu dengan kuat, dengan baik. Mereka nggak merasakan itu vibe-nya. Malaysia itu udah nggak ada. Itu sudah menjadi Malaides. Jadi itu nggak terbantahkan ya. Ya, itulah 3 hal menurut saya. Sesuai dengan bukti-bukti tadi, why Malaysia become Malaides. That's the reason. Ya, itu versi saya. Teman-teman setuju apa enggak silakan. Jadi kalau berdasarkan 3 hal ini, kalau orang Malaysia kadang mereka mencoba karena udah panik dipanggil Malaides, yang mana Malaides ini udah dikenal juga di ASEAN, mereka akan menyerang kembali dengan hal yang sama dengan ngomong Indodes. Nah, kalau Indodes nggak cocok ketiga hal tadi. Nggak banyak orang Indonesia yang berkawin dengan orang Bangla dan kemudian tidak ada jutaan pekerja Bangladesh di Indonesia, dan yang ketiga orang Indonesia bangga dengan bahasa Indonesia. Ya. Jadi jati diri orang Indonesia sebagai orang Indonesia utuh. Sementara jati diri orang Malaysia ini sebagai orang Malaysia, yaitu nuansa Melayu ada istiadat dan bahasanya sudah nggak ada lagi. Jadi Malaysia itu cuma tinggal kenangan. Sekarang Malaysia itu bertransformasi, berubah menjadi Malaides. Itu kenyataan pahit yang harus diterima. Ya, itu versi saya. Menurut saya kenapa why Malaysia become Malaides. Jadi brutaliones ya. Dan disclaimer, sebagai saya pribadi, saya tidak membenci orang Bangladesh. Karena Bangladesh datang ke sana, Bangla ini diundang ya. Mereka datang ke sana karena memang dibutuhkan, dan orang Bangladesh pekerja keras. Mereka berhasil karena kerja mereka itu nothing wrong with that. Kemudian hebatnya orang Bangladesh ini, mereka mencari uang di Malaysia, tetapi jangan salah, mereka suka mengimport barang-barang Indonesia. Mereka mengimport ribuan bus kalau bahasa Malaysia, bahasa Inggrisnya, ribuan bus dari Indonesia. Mereka lebih suka memakai bus Indonesia karena dirancang khusus sesuai dengan iklim mereka. Ribuan, jumlahnya triliunan loh. Kemudian juga mereka membeli kereta api dari Indonesia. Jadi sebagai orang Indonesia, saya tidak ada masalah dengan abang Bangladesh. Ya, itu poinnya.
Mereka bekerja di Malaysia, tapi negara mereka membeli produk-produk, mengimport produk seperti bus ya kereta api itu dari Indonesia. Jumlahnya triliunan loh. Itu pasar market terbesar Indonesia. Indonesia itu diam-diam mereka sudah mengekspor mobil, sejenis bus, dan kereta api. Yes, you heard that right. Begitu saja video kali ini, singkat, padat, dan ringan. Itu versi saya. Why Malaysia become Malaydes. Terima kasih yang tune in. Terima kasih buat subscriber saya. Terima kasih yang udah nonton, yang baru datang. Welcome to Garuda Japan. And then I see you next video.